Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Vivi di Bincang Bogor. Warga Kota Bogor pasti sudah tidak asing lagi dengan narasumber saya yang satu ini. Kali ini saya akan ngobrol santai dengan pejabat tinggi di Kota Bogor. Ya, Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahim. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu belum nih Tribuners kalau Kang Deddy Arahim ini mantan Direktur KPK. Tepatnya Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi atau PJKK KPK. Betul ya Kang ya? Betul. Mantan KPK-nya Kang Deddy ini kan menjadi harapan baru nih Kang di tahun 2018 lalu. Banyak yang berekspektasi dengan adanya Kang Deddy, Kota Bogor bakal bersih dari korupsi atau minimal kalau ada yang mau main-main nih Kang jadi mikir dua kali gitu. Akang ngerasa kayak gitu nggak sih? Sebetulnya kalau buat saya sih gampang aja ya. Korupsi itu kan dimulai dari adanya benturan kepentingan. Nah, untuk supaya nggak jadi contoh gitu kan, dan juga kita bisa langsung implementasi, saya menetapkan diri ya, termasuk dengan Pak Wali, untuk tidak ikut-ikut campur di dalam urusan pengadaan barang dan jasa di Kota Bogor. Jadi itu salah satu hadiah saya untuk para kepala dinas ya, kepala pimpinan OPD di Kota Bogor, supaya nggak pusing ya, harus mikirin bosnya gitu kan. Nah, untuk itu saya menetapkan diri bersama Pak Wali untuk tidak ikutan dalam pengadaan barang dan jasa, dan itu mudah-mudahan jadi salah satu pemicu untuk teman-teman yang lain ya di OPD untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi itu kurang lebih modalnya di situ. Baik. Ya. Kang Bima Arya ini kan waktu tahun 2018 lalu menonjolkan mantan KPK-nya Kang Deddy nih ya. Setelah menjabat Kota Bogor selama 3 tahun nih Kang, kebijakan apa sih yang sudah dilakukan dari background Akang? Saya baru 2 tahun lebih lah ya, 2,5 tahun kurang lebih. Yang pasti sih tadi ya, yang pasti saya tidak ingin kepala daerah itu kemudian membebani OPD. Itu yang pertama ya, yang sudah saya lakukan. Yang kedua adalah tentu mengajak bersama-sama untuk merubah pola ya, terutama di birokrasi yang sebelumnya mungkin masih ada keinginan untuk dilayani menjadi keinginan untuk melayani. Nah, kemudian lanjutannya banyak lagi. Tentu penataan-penataan ya, bagaimana kemudian misalnya penataan aset, kemudian bagaimana melakukan langkah-langkah penataan organisasi, termasuk misalnya penataan di masalah pelaporan keuangan dan pemanfaatan anggaran, dan banyak hal yang harus disempurnakan ya. Meskipun Kota Bogor kan sebelumnya juga sudah pernah meraih WTP misalnya, tetapi dalam rekomendasi dari BPK, salah satu yang menonjol adalah bagaimana aset itu harus ditata kelola dengan baik. Nah, itu juga salah satu hal yang saya lakukan selama ini, membantu Pak Bima sebagai wali kota, dan insya Allah ya ke depan akan terus kita coba sempurnakan langkah-langkah kita supaya Kota Bogornya lebih banyak menerima manfaat, masyarakat bisa menikmati ya hasil-hasil pembangunan, dan kemudian terjadilah pemerataan juga di sektor-sektor ekonomi. Itu yang dilakukan. Baik, berarti positif juga ya Kang ya, dan banyak juga kebijakan yang sudah Akang lakukan, diterapkan dengan background KPK yang Akang miliki itu. Ya, berarti sudah 12 tahun ya Kang di KPK? Saya dari 2005 sampai 2018, jadi berapa tahun tuh ya? Kurang lebih 13-an tahun lah ya. 13 tahun. 13 tahun lah ya saya di KPK. Sudah lama, berarti tentu sudah banyak pengalaman ya Kang ya, dari di KPK. KPK awal berdiri tahun 2005 ya, saya salah satu dari pegawai yang masuk melalui rekrutmen namanya Indonesia Memanggil 1. Generasi 1 ya Kang? Ya, Indonesia Memanggil 1 itu kalau nggak salah dulu dibuka ya secara umum ya, diminta kepada publik untuk siapa yang mau bekerja di KPK. Ada 13 ribuan ya yang mendaftar, dan yang diterima 110. Salah satunya saya. Baik. Ya.
Tentu dengan banyaknya pengalaman ini, minimal link Akang di KPK kan sudah sangat terbentuk ya Kang ya. Itu semua digunakan nggak sih Kang selama jadi wakil? Jadi kayak, halo ini saya nih yang pernah di KPK gitu. Terus urusannya jadi dimudahkan gitu. Jadi privilege tersendiri nggak sih buat Akang ketika menyelesaikan masalah di Kota Bogor? Betul, jadi saya sih terus terang kan kalau KPK itu tatarannya di level nasional ya. Jadi kebetulan di KPK saya pernah jadi direktur di bidang pencegahan. Kemudian juga terakhir itu direktur di pembinaan jaringan antar komisi dan instansi. Jadi tentu ya namanya pembinaan jaringan antar komisi dan instansi. Saya ketemunya mulai dari level eselon 1 ya, sampai menteri, sampai kepala-kepala lembaga dalam rangka tapi kepada urusan-urusan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi. Tetapi tentu ya dengan pengalaman bertemu, berkomunikasi, kemudian kita juga menjalin hubungan baik ya, tentu akhirnya kita bisa tindak lanjuti dengan langkah-langkah lain ya. Setelah saya dari KPK, kebanyakan kan juga mereka sudah berganti-ganti posisi, dan pada saat bertemu pada posisi yang berbeda, hal-hal seperti ini kemudian lebih memudahkan ya, bagaimana kemudian menjalin komunikasi terkait dengan bantuan-bantuan dari pusat, kemudian dari provinsi juga, dari lembaga dan instansi yang lain. Jadi saya merasakan ada lah ya hikmah dari perjalanan berkarir cukup lama di KPK. Berarti diterapkan di Kota Bogor ini lumayan jadi bisa lebih memudahkan komunikasi karena jaringannya udah kuat juga berarti gitu ya Kang? Paling tidak kita udah saling kenal. Saling kenal. Dulunya masih eselon 3, sekarang sudah jadi eselon 2. Yang tadinya eselon 2 sudah jadi eselon 1. Iya, betul. Nah, jadi kita manfaatkan aja untuk hal-hal yang positif ya. Iya, betul. Saat menjabat Direktur PJKK, tugas Akang kan lebih banyak soal pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi. Gelar Kang Dedi juga ternyata nih magister dari jurusan administrasi atau kebijakan publik FISIP UI ya Kang ya. Rasanya wajar dengan latar belakang Akang ini kalau semua selalu ngedepanin komunikasi untuk menyelesaikan masalah di Kota Bogor. Contohnya aja nih ya Kang ya, waktu hari pertama Akang kerja jadi wakilnya Kang Bima, masalah yang pertama Kang Dedi beresin itu minta pemerintah pusat menggeser pembatas jalan di KS Tubun. Selain itu ada beberapa persoalan lain kan ya yang Akang juga tuh yang komunikasi. Kalau ternyata bisa diberesin sama ngobrol seperti yang Akang lakuin, berarti ada yang salah dong ya Kang dengan birokrasi di Kota Bogor. Tapi ditahan dulu Kang, kita jeda sejenak Tribuners. Masih bersama kami di Bincang Bogor bersama Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Kang Dedi, kembali ke pertanyaan yang tadi. Ada yang salah nggak sih Kang sebenarnya dengan birokrasi di kota kita ini? Sebetulnya nggak ada yang salah ya. Cuman memang nature-nya atau alaminya kan begini. Seseorang itu kan menjabat di satu posisi itu ada batas waktunya. Kadang bisa 1 tahun, kadang bisa 2 tahun, kadang lebih, kadang ada yang kurang kan gitu kan. Nah jadi memang seseorang yang menempati satu posisi tanggung jawab instansi tertentu kan butuh waktu juga untuk beradaptasi, butuh waktu untuk bagaimana menyelesaikan atau belajar untuk memahami ya situasi yang mereka hadapi. Nah kadang-kadang tentu waktu ini tidak sinkron dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi misalnya kebutuhan di masyarakatnya adalah pelebaran jalan gitu kan. Tetapi kemudian si orang yang menangani ini mungkin perlu belajar dulu. Ini jalan di Bogor ini mungkin panjangnya ada ratusan kilometer gitu kan. Nah kemudian kalau kita bicara prioritas, semuanya prioritas. Nah tetapi kadang-kadang itulah yang kemudian membaca prioritas ini yang kadang-kadang suka lupa atau suka salah. Nah, dari mana kira-kira mengetahui adanya prioritas atau tidak prioritas? Ya sebetulnya dari bergaul juga ya, dari komunikasi. Nah, jadi kalau buat saya kan
karena saya orang Bogor gitu kan, Iya. tahu juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kota Bogor, saya langsung terjun membantu. Jadi artinya saya tidak perlu menekan ya, tidak perlu meminta teman-teman OPD untuk lapor dulu. Iya. Kadang-kadang saya juga udah tahu juga permasalahan. Misalnya tadi yang disampaikan ya, pertama kali saya dilantik Iya. karena saya tahu KS Tubun itu ada permasalahan sudah sejak lama. Betul. Saya kalau pulang dari Jakarta ke Bogor ya, jalan KS Tubun itu mediannya nggak simetris dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Iya. Dan permasalahannya apa? Permasalahannya kewenangan jalan KS Tubun itu ada di Balai Besar Jalan Nasional. Nah, kalau buat saya Balai Besar Jalan Nasional ya sesama instansi pemerintah. Jadi nggak ada kendala. Ya, kalau mau dibicarain gampang juga. Iya. Kalau mau didiskusikan gampang juga. Jadi buat saya nggak ada kendala harus ya untuk menghubungi pemerintah pusat sebagai pengampu atau yang memiliki kewenangan di jalan KS Tubun misalnya. Jadi begitu saya coba selesaikan dengan komunikasi, kita langsung ya nggak lama, mungkin butuh waktu 1 bulan, Iya. kita bisa pindahkan median jalan KS Tubun dan sekarang frekuensi dan laju kendaraan atau volume kan lebih cair di situ kan dibanding sebelum-sebelumnya, karena tadinya hanya 1,5 jalur, yang di kanan 3,5 jalur. Kalau dibikin persis setengah-setengah gitu kan, kiri kanan 50% kan 2 jalur bisa jalan, bahkan kadang-kadang terganggu oleh angkot pun yang ngetem masih bisa jalan. Baik. Di depannya ada lagi pom bensin, mau belok kiri atau pom bensinnya antri. Kalau sudah dilebarin kan nggak ada kendala. Padahal jalan yang dari arah Ciluwer, jalan yang dari arah Yasmin kan tinggi, termasuk yang keluar tol. Iya, betul. Nah, itu kan persoalan itu kan dirasakan oleh masyarakat, termasuk saya. Iya. Makanya begitu saya ada kesempatan untuk bisa menyelesaikan, saya selesaikan. Dan ada beberapa titik yang bisa juga diselesaikan karena permasalahan komunikasinya kita cairkan dulu. Berarti dengan gaya Akang ngobrol itu, dengan gaya komunikasi Akang ini tetap tidak menabrak birokrasi yang ada tentunya ya Kang? Ya insya Allah justru membantu. Mereka kan tadi saya bilang mungkin masih perlu belajar, mungkin ada perasaan sungkan. Nah kalau kita kan namanya menyelesaikan masalah, kalau pakai sungkan-sungkan kapan beres selesai ininya permasalahannya kan? Betul Kang. Gitu, ya udah, itu yang saya lakukan untuk membantu. Baik, Ya. gaya Akang ngobrol ini kan komunikasi, pendekatan, itu juga bukan cuman untuk beresin masalah ya Kang ya, tapi untuk menarik investor ke Kota Bogor. Salah satunya seperti bis, tram gitu Kang. Ya. Respon Kang Bima gimana sih Kang dengan gaya komunikasi Akang yang luwes ini? Saya dengan Kang Bima itu kan hubungannya sudah lama ya. Kita sudah mengenal bahkan jauh sebelum Pak Bima jadi wali kota. Iya. Kita keluarganya kan saling mengenal. Kita sama-sama orang Bogor. Kakeknya Kang Bima dengan kakek saya itu bersahabat. Bapaknya Kang Bima dengan bapak saya bersahabat. Jadi saya dengan Kang Bima tinggal ibaratnya mah, Kang, saya beresin ini ya, saya bantu beresin ini. Kang Bima nggak pernah ngomong enggak. Beliau pasti mensupport juga. Jadi buat saya gaya kepemimpinan Kang Bima memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan permasalahan, itu pun membantu mempercepat proses. Kan ada mungkin ya kalau orang lain, udah nggak usah nanti saya yang beresin kan. Iya. Gitu. Tapi Kang Bima enggak. Kang Bima selalu juga memberikan kesempatan saya untuk tadi bisa betul-betul mengimplementasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat gitu kan. Toh sama-sama, ininya kan labelnya Bima dan Dedi. Iya. Bukan Bima sendiri, Dedi sendiri, ini satu paket. Bukan sendiri-sendiri, Iya. tapi satu paket Satu gitu paket. ya Kang ya. Tapi jadi penasaran nih Kang, kalau ngomongin Kang Bima. Kalau Bima Arya kan udah jelas politisi ya Kang ya. Punya partai lagi, sedangkan Akang dari lembaga anti rasuah, bukan kader partai juga. Gimana sih Kang rasanya kerja bareng politisi? Apa jangan-jangan Akang udah kabita juga nih milih warna buat 2024? Kalau saya sampai dengan hari ini saya lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan tugas ya. Jadi saya lebih banyak mencarikan solusi-solusi lah ya permasalahan apapun ya yang dihadapi oleh masyarakat, dihadapi oleh pemerintah. Jadi fokus saya sampai dengan hari ini saya lebih banyak ngurusin urusan-urusan teknis ya, manajerial lah ya, urusan tadi yang seperti yang disampaikan Teh Vivi ya,
bagaimana mewujudkan BIS kita, Iya. Transpakuan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di pasar misalnya Iya. kan, di PDAM, di bank pasar, di OPD ya, termasuk penyelesaian-penyelesaian beberapa persoalan masa lalu yang masih menjadi masih menjadi PR. Ya saya lebih fokus ke sana. Contoh sederhana, misalnya nggak usah menarik investor. Saya setelah menyelesaikan jalan KS Tubun, saya minta izin ke Kang Bima untuk menyelesaikan R3. Ya, yang dari 2009 sampai 2019 waktu saya masuk belum ada titik temu. Iya. Dari situ juga dengan komunikasi. Ya, kemudian Terminal Baranang Siang sudah diberikan konsesi kepada pihak ketiga sejak tahun 2012, tetapi tidak bisa dieksekusi. Kita carikan solusinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, jadi dari situ baru kita bicara ada investasi kan. Iya. Begitu jalan R3 beres, apa yang terjadi? Jalan Parung Banteng terbuka. Kemudian pihak Sumarekon lebih confidence untuk bisa mengembangkan kawasan Sukaraja di Kabupaten Bogor. Iya. Jadi secara langsung atau tidak langsung, kebijakan yang kita ambil ini tentu nantinya akan bertujuan meningkatkan perekonomian. Ada banyak lagi contoh ya, beberapa yang saya lakukan ya dalam konteks tadi membantu kebijakan Wali Kota Bogor dalam rangka tadi percepatan pembangunan dan percepatan peningkatan perekonomian di masyarakat. Itu sih. Berarti untuk sekarang ini 2024 masih jauh ya menurut Akang, dan konsennya Akang, fokusnya Akang lebih untuk menyelesaikan masalah di Kota Bogor dulu. Politik itu penting, Teh. Iya. Saya menjalin hubungan baik ya dengan seluruh pimpinan-pimpinan partai, menjalin hubungan baik dengan para anggota dewan, pimpinan-pimpinan dewan. Saya menjalin hubungan baik juga dengan pimpinan-pimpinan partai politik di pusat ya. Semata-mata tadi untuk lebih memudahkan apabila permasalahan-permasalahan tertentu di Kota Bogor menghadapi hambatan. Ya, kan dengan menjalin hubungan baik anggota dewan ya di Komisi 5, Komisi 9, komisi-komisi yang lain yang terkait dengan pembangunan, itu pun kan tujuannya bukan kemudian tujuannya adalah untuk memiliki kesempatan tertentu ya di dalam perpolitikan, tetapi lebih memanfaatkan hubungan-hubungan baik dengan politikus ini, dengan dewan, dengan partai dalam konteks tadi menyelesaikan masalah, bahwa nantinya ada ya langkah-langkah ke arah sana tentu tidak menutup kemungkinan. Saya sudah kadung terjun, tetapi kan prosesnya berjalan saja kan gitu kan, tidak pakai setting-settingan, pokoknya saya jalankan apa adanya aja. Mengalir begitu aja berarti ya Kang ya. Baik, tiga tahun kepemimpinan Bima Dedi ini cukup banyak perubahan ya Kang di Kota Bogor, terutama penataan kawasan, mulai dari tata kota sampai transportasi. Saking getolnya melakukan pembangunan nih Kang, Pemkot kayaknya sampai bingung nih, makanya jalan lebar sampai dikecil-kecilin. Kenapa sih Kang ngebet banget bangun jalur sepeda sama pedestrian sampai dikecil-kecilin? Kalau daerah lain kan malah jalan kecil digede-gedein. Ditahan dulu Kang, biasa kita jeda sejenak Tribuners. Tribuners masih bersama kami di Bincang Bogor bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim. Gimana nih Kang, jalan besar dikecil-kecilin? Saya pikir nggak begitu ya. Saya pikir yang paling penting nomor satu, Kota Bogor punya visi. Visi Kota Bogor sekarang adalah menjadikan Kota Bogor kota yang ramah untuk keluarga. Ya. Kemudian diturunkan dalam misi. Misinya ada 3. Misi yang pertama menjadikan Kota Bogor kota yang sehat. Yang kedua menjadikan Kota Bogor kota yang cerdas. Yang ketiga menjadikan Kota Bogor kota yang sejahtera. Nah, ada banyak ya data yang kita peroleh ya dari berbagai sumber yang valid, terutama dari Kementerian Kesehatan sebagai contoh ya, bahwa warga Bogor ini prosentase keterjangkitan penyakit tidak menular ya sangat tinggi. Apa aja penyakit warga Kota Bogor? Contoh dari satu hasil penelitian kohort ya dari Balai Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan, bahwa warga Bogor ini
kecenderungannya ada penyakit yang tidak menular, ada hipertensi, jantung, stroke, dan satu lagi diabetes. Jadi ada 4. Baik. Nah 4 ini terjadi karena pola hidup, ya, kurang bergerak lah, makanan yang tidak sehat dikonsumsi, tidak mengkonsumsi makanan sehat, kan gitu kan. Kemudian juga tidak memanfaatkan ruang publik untuk berolahraga, kan gitu kan. Nah jadi kita ya dalam rangka mewujudkan Kota Bogor yang kota ramah keluarga, tentu juga harus dikonsepsikan dalam sebuah konsep perkotaan modern masa depan. Apa konsepnya? Menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu kota yang menerapkan konsep Green City. Kemudian yang kedua, menerapkan Kota Bogor kota yang memanfaatkan heritage sebagai modalitas untuk perekonomian. Yang ketiga, menjadikan Kota Bogor kota yang smart atau yang pintar. Nah, kita dalam rangka mewujudkan tadi ya, kota yang ramah keluarga, kota yang sehat. Kota yang sehat itu harus apa? Harus green, kan gitu kan? Green itu apa? Tingkat polusinya rendah. Kemudian tentu polusi ini dihasilkan dari kendaraan bermotor. Sementara Kota Bogor ini paling tidak sampai dengan hari ini sudah membangun ya 22 km loh. Sejak zaman wali kota yang lama itu pedestrian. Jadi warga Bogor kita dorong, kita arahkan untuk juga mau tadi bergerak. Ya, jadi kota itu dibangun ya untuk manusianya, bukan untuk mobilnya. Mobil itu sarana, tetapi manusianya pun menikmati. Kita bangun penghijauan, kita bangun alun-alun, kita bangun taman. Ya tujuannya apa? Tujuannya supaya warganya sehat. Tadi kan penyakitnya 4 kan? Kalau nggak gerak, tambah obesitas, ditambah minuman saset yang berkadar gula tinggi, kemudian tidak makan sayur, buah, dan protein, warga Bogor tidak sehat kan? Sementara kita punya misi menjadikan Kota Bogor kota yang sehat. Jadi ini kalau kita bahas mungkin nggak bisa lah ya di sini ya. Tetapi tadi bukan kita mengecil-ngecilkan jalan. Jalan ini secukupnya untuk kendaraan. Ditambah kita juga ingin mengurangi beban wilayah di seputaran satu arah ini. Tidak kemudian menambah kendaraan, menambah aktivitas di pusat kota. Nah contohnya supaya dikurangi beban di pusat kota, kita juga merencanakan untuk memindahkan lah kantor-kantor pemerintahan itu ke sebuah tempat yang terfokus begitu kan, di satu tempat yang memungkinkan semua aktivitas pelayanan publik itu dilaksanakan. Nah jadi tidak semuanya ada di seputaran kebun raya, ya kan? Nah ditambah kita saat ini melakukan sebuah proses transisi dari angkot dengan program konversi, rerouting dan reduksi dengan bis kita. Ya, bis kita itu kan mengkonversi, mereduksi 3 angkot menjadi 1 bis. Kan artinya apa? Masyarakat kalau cuma mau jalan sekilo mah atau mau 2 kilo bisa lewat pedestrian. Mau ke Jakarta, rumahnya di Gang Selot, nggak usah naik angkot, nggak usah naik motor, jalan kaki aja. Ya kan? Kemudian kalau misalnya agak jauh, bahkan sampai dengan Ciparigi, sekarang bisa naik kereta dari Ciparigi, naik bis kita sampai ke stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor naik kereta ke Jakarta. Di Jakarta bisa naik Transjakarta ya, bisa naik MRT, bisa naik LRT. Nah, kita kan pengen ada equal. Jakarta dengan Bogor ini deket loh. Jadi jangan di Jakarta sudah ada MRT dengan kecanggihannya, begitu balik ke Bogor naik angkot lagi. Makanya kita rubah juga pola masyarakat bertransportasi, merubah kebiasaan yang tadinya apa-apa naik angkutan pribadi menjadi angkutan massal ya, termasuk berjalan kaki dong. Ya kan tinggal pakai payung kan, bener nggak? Di luar negeri orang jalan kaki loh. Jadi bukan kita menyempit-nyempitkan, enggak, itu satu kalau menurut saya tidak ke sana, tetapi lebih kepada satu konsepsi besar menjadikan Kota Bogor kota yang memang ramah untuk pejalan kaki. Orang naik sepeda kan tidak ada polusinya. Orang jalan kaki apalagi. Gitu, Tevi. Jadi bukan dikecil-kecilin ya Pak ya, tapi biar warga Kota Bogor lebih sehat lagi. Ya, gitu ya tadi Kang, ada kan kita punya konsep besarnya tadi ya. Iya. Baik. Kalau Jalan Surya Kencana gimana nih Kang? Kan jadi sempit juga. Itu bener
bakalan ada tram di sana? Bukan menjadi sempit ya, Jalan Surya Kencana tetap segitu ya. Ada jalan, kalau dulu mungkin jalan untuk manusia cuma 1,5 meter. Sekarang kita lebarkan menjadi 2,5 meter. Ya, orang jalan kaki, difabel bisa jalan, kursi roda bisa jalan. Kalaupun ada ada kegiatan ya, kegiatan ekonomi, ada kafe, ada apa, tidak sempit. Orang masih bisa parkir. Ya, kemudian orang lebih nyaman sekarang. Tapi tidak dalam konteks dikecil-kecilkan gitu kan. Tetapi justru kita ingin Bogor ini punya satu area yang betul-betul ya representatif untuk kegiatan masyarakat berekonomi kan gitu kan. Dengan kondisi yang ada. Nah, ke depan ya tentu tadi saya bilang, sekarang ini kita mau dari angkot ke tram mungkin terlalu loncat. Iya. Ya orang pasti gimana cara bayar tiketnya. Nah, kan dengan adanya bis kita ini, orang mulai tahu yang namanya naik angkutan itu harus dari halte. Jangan di depan dari kamar mandi, ganti baju, depan rumah, mau naik angkutan, nggak bisa. Kita harus atur semuanya. Negara ini harus hadir mengatur, supaya tertib semuanya. Makanya dibikinin halte. Orang jalan ke halte, naik ke bis kita itu ngetap ya, pakai kartu, kemudian nanti turunnya di mana, crossingnya di mana, itu diatur. Nah, kalau sudah pintar ya semuanya udah paham bagaimana mempergunakan kartu untuk mobilitas. Nanti kalau kita ganti dengan MRT LRT tram kalau kita mau jalan ke luar negeri kita udah ngerti. Nggak jadi istilahnya dusun gitu kan. Kita kumaha ya naik tram teh gitu kan, naik MRT teh kumaha. Kita semua harusnya sudah di zaman modern seperti ini ya. Harusnya kan sudah paham gitu kan. Oh, angkutan teh nggak ada tuh yang ngamen. Angkutan itu nu ngarokok. Ya kan itu dalam rangka kita melindungi warga supaya mereka bisa nyaman dari trip pertama dari rumah sampai dengan dia ke tujuan. Demikian juga pulangnya. Ya, itu tujuan negara melayani kan di situ. Ya. Baik. Terakhir nih Kang. Tapi kayaknya bakal keren tuh ya Kang untuk penataan Batu Tulis. Boleh diceritain nggak sih Kang rencananya seperti apa untuk penataan Batu Tulis sendiri? Jadi saya begitu ke Bogor ya, saya dapat tugas dari Pak Wali. Gimana caranya ya orang Bogor ini punya satu kebanggaan. Orang Bogor ini mengenal latar belakang budaya ya, historinya, kesejarahannya dan lain sebagainya. Saya datang ke Batu Tulis. Batu Tulis itu kan cuman satu rumah ya, mungkin ukurannya berapa? 4 kali 4 meter lah, 16 meter persegi, bayangkan. Ya, Bogor yang konon dulunya salah satu kerajaan Sunda terbesar ya, termasuk kerajaan Pajajaran, ternyata nggak punya apa-apa, ya kan? Nah, saya dari situ berangkat dari melihat langsung kondisi di lapangan. Tentu kita harus mencari solusi ya, bagaimana penataan Batu Tulis secara komprehensif. Baik. Nah, yang paling kita syukuri adalah kita bisa merelokasi sebuah SD yang hanya berjarak satu rumah dari Batu Tulis. Jadi SDN Batu Tulis 2 dan 3 akhirnya direlokasi ke daerah NV Sidik. Nah, dari situ kita punya modalitas kan. Punya modalitas, kalau sekarang datang ke Batu Tulis, coba dilihat. Sekarang situs Batu Tulis yang tadinya yang hanya 4 kali 4, di sebelahnya sudah ada bangunan SDN yang kita renovasi menjadi sebuah sarana dukungan kepada prasasti Batu Tulis. Nah, jadi pertama kita kalau ke Batu Tulis bisa parkir, ya. Kedua, kita punya bangunan yang luasnya kurang lebih 2000 meter. Kemudian yang situs sekarang ini total 200 meter, insya Allah tahun depan kita bebaskan sampingnya 800 meter jadi ada 1000 meter. Jadi total bayangkan, Batu Tulis nanti kita akan punya sebuah area ya yang namanya Bumi Ageng Pakuan Pajajaran yang luas areanya 3000 meter. Nah, jadi orang bisa datang ke sana, bisa parkir, bisa belajar, ada narasinya, ada display tentang bagaimana kesejarahannya dari zaman misalnya zaman Tarumanegara ya, zaman Pajajaran, zaman pra kemerdekaan, zaman kemerdekaan dan seterusnya. Jadi itu yang kita coba bangun. Nah, kemudian ada lagi stasiun Batu Tulis. Nah, stasiun Batu Tulis ini menjadi sebuah rangkaian pembangunan jalur double track ya, Bogor
Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Jogja. Iya. Nah, karena jaraknya dengan tadi ya situs Batu Tulis, kemudian juga Istana Batu Tulis yang sangat dekat, Iya. saya minta kepada pihak Balai Besar Teknik Perkeretaapian untuk menata dan kemudian bekerja samakan dengan pemerintah Kota Bogor dibangun yang namanya TOD Batu Tulis. TOD ini apa? TOD itu adalah sebuah kawasan yang nantinya terintegrasi bukan hanya kereta, tetapi nanti ada bis, ada angkutan yang lain ya, yang bisa membawa warga dan membawa kemajuan dari daerah itu. Ya bisa ada hotel nanti di situ, di sana bisa ada park and ride karena ada beberapa situs yang memang layak untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Ada Istana Batu Tulis. Ya, mungkin suatu saat ke depan Istana Batu Tulis bisa saja jadi museumnya Bung Karno. Karena Bung Karno itu pernah tinggal di Bogor dari tahun 57 ya sampai tahun 65 kalau nggak salah. Bayangkan. Ya, dan beliau salah seorang ya Presiden Republik Indonesia yang memang apa istilahnya mencintai betul ya tinggal di Kota Bogor, menikmati betul tinggal di Kota Bogor. Di situ juga ada selain situs Batu Tulis ya, ada situs yang lain. Kemudian ada Ranggapati, ada Sumur Tunggal, ada Sumur Tujuh, ada Purwakalih, sampai dengan di Bondongan itu ada makamnya Raden Saleh. Iya. Ya, Raden Saleh itu kan juga salah satu tokoh yang pernah tinggal di Bogor. Ya, jadi Bogor ini luar biasa. Ada lagi, misalnya kalau di luar itu ya, di luar itu ada sekolah peta dulu ya, pembela tanah air. Ada tokoh-tokoh yang pernah belajar di Museum Peta sekarang, antara lain siapa? Ada siapa namanya Pak Harto di situ pernah. Kemudian ada juga siapa? Jenderal Sudirman bahkan pernah tinggal di Bogor. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang pernah tinggal di Bogor dan meninggalkan jejak sejarah yang cukup penting di Bogor. Iya. Gitu. Baik, kalau dengar penjelasan Kang Dedi ini, kok jadi nggak sabar ya semuanya bisa terrealisasi. Naik transportasi umum nyaman, ngajak keluarga wisata di dalam kota juga jadi banyak pilihan. Tapi tentunya kalau nanti pemimpinnya ganti, tapi pembangunannya belum selesai nih Kang, belum tentu semuanya akan terwujud seperti yang Akang ceritain barusan. Makanya lah Kang cepet-cepet nerima tawaran dari partai yang mana gitu. Atau kan sekarang apalagi yang dipikirin popularitas kan udah setengah jalan, tinggal naikin elektabilitas aja ya Kang. Ya tadi saya siap lah ya, pada prinsipnya siap. Ya kita minta dukungan lah ya, tentunya dukungan dari semua pihak, dari Pak Wali dukung, dari yang lain juga dukung, dari teman-teman partai juga dukung, insya Allah. Ya saya sih siap aja. Siap aja ya Kang ya. Dan udah didukung Pak Wali juga berarti Kang? Ya insya Allah lah. Insya Allah. Kan Pak Wali yang ngajak ke Bogor. Siap. Oke deh Tribuners, rasanya kalau ngomongin Kota Bogor nggak ada habisnya ya. Yang penting dengan adanya KPK-nya Kang Dedi ini, nggak ada lagi tuh korupsi-korupsi di kota kita tercinta ini. Mudah-mudahan loh ya. Nanti kita jumpa lagi dengan narasumber yang lain yang nggak kalah menariknya. Sampai ketemu lagi Tribuners.